sacrifice of praise. Hear our prayer, Lord. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord. Fill this temple. Come fill this place. Masuk dalam keheningan bersama Roh Kudus. Angkat tangan kanan saudara. Ora batas ya. Ora batas ya, batas ya. Ya batas ya. Engkau dirawat oleh Tuhan. Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Mari kita berdiri. Yang sudah merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, mulai berbahasa roh, angkat, 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 sedang sebat, angkat. Mulai dari anggota kur sampai seluruh jemaat orang atasnya.
Jemaat ini adalah kebun anggur Tuhan. Kebun anggur yang rapi. Yang rapi. Meskipun dari luar anggur ini akan dirusak. Minta Roh Kudus dibakari duri supaya tidak dimakan oleh insek. Dari dalam gembala-gembala menginjak-injak kebun anggur, jangan sampai rusak. Angkat kedua tanganmu. Lagi kita sembah Dia. Sembah. Saudara bisa angkat tangan hanya 3 menit. Sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, lihat kebun anggur yang baik. Buka mata saudara. Yang sebelah sana juga kebun anggur. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to walk. Lihat kebun anggur yang baik. Saudara, teratur. Jangan sampai dirusak. Oh, come fill this temple, Lord. Fill this temple.
tengah-tengah kami dan memenuhi setiap kami, bahkan menguasai kami semua dengan Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini sukacitamu pun melimpah bagi setiap kami. Kami menerimanya dengan hati yang percaya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, semua kita yang menerima katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang kuasa yang besar. Setiap kita amin. Sangkakala telah terdengar umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya Tuhan lawan kita. Siapkan dirimu, sambut sang raja. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Dengarkan bunyi sangkakala, bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Katakan sekaranglah waktunya. Amin. Tuhan lawan kita. Siapkan dirimu, sambut sang raja. Oh, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Mari sambil angkat kedua tangan kita bangun saudaraku. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sambil tepuk tangan tinggi buat Tuhan kita. Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sambutlah Raja damai berkatnya. Oh, langit curahkan berlimpah. Oh, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Sekali lagi sambil tepuk tangan tinggi buat Tuhan kita. Sambutlah Dia, agung dan mulia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Berapa banyak yang percaya kita semua adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi, kasihkan tos kanan kirimu, katakan Tuhan kita ajaib buat hidup kita. Amin. Sama-sama katakan Tuhan kita. Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Pagi hari ini ada kuasanya dicurahkan buat setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita, Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib. Mari sambil angkat kedua tangan kita, bareng saudaraku. Kuasanya takkan pernah berubah. Tuhan pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib. Saya minta sama-sama kita angkat kedua tangan. Kuasanya semuanya bawa saudaraku. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari percaya kuasanya ada. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sama-sama katakan Tuhanku ajaib. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Nama Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan. Tepuk
sama-sama lagi saudaraku. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Oh maju, nyatakan kuasanya. Oh kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Saya katakan nama Yesus, menara yang kuat. Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh tentara Tuhan bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan lambaikan tangan kita sama-sama menembus lagu. Hey, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama ibu saudaraku. Ya kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Nanti katakan nama Yesus di atas segalanya. Yesus, tepuk tangan yang paling meriah buat nama Yesus. Haleluya. Saudara buka tangan saudara. Oh, nama I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul burns within me. I feel Jesus in this place. Oh, Shadamana. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul
Jangan asal menyanyi. Ini pernyataan iman, saudara. Spirit. Yesus. 2-3 orang berhimpun, Tuhan ada di situ. Ya Ramatasi Aramana, yang merasakan kehadiran Tuhan. Oh Ramatasi, yang sudah saja. Oh Ramatasi, angkat kedua tangan saudara yang merasakan. Angkat penyembahan, angkat penyembahan, angkat penyembahan. Oh Ramatasi Aramana, angkat penyembahan yang baik. Oh Ramatasi Aramana. Kita hormati kehadirannya. Oh Ramatasi Aramana. Ya Ramatasi Aramana, oh Ramatasi Aramana. Oh Ramatasi Aramana. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah doa kami, ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Beshem Haab we haben we Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub,
Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang sempurna, kecukupan, kelimpahan, kesehatan, kekuatan, keberkatan yang Engkau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi dan dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut di dekat Pi-hahirot
di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap menyambung perjalanan orang Mesir, orang Israel selama 40 tahun. Merupakan titik tolak, tonggak sejarah, bahkan menjadi landasan, kredo, pengakuan, kepercayaan orang Israel. Karena ini merupakan bukan hanya pengalaman spiritual, tapi sekaligus pengalaman hidup. Pengalaman hidup dan pengalaman spiritual selalu berjalan seiring bersama-sama di dalam kehidupan manusia itu. Sehingga pengalaman-pengalaman ini membawa dampak yang kuat bagi mereka. Mereka ke tepi laut Teberau, bahkan menyeberangi laut Teberau. Itu pengalaman yang pertama. Peristiwa yang besar dari pengalaman yang pertama itu adalah ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Ini yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Mereka masuk ke padang gurun Sin sampai kepada padang gurun Sinai, naik di dalam gunung Sinai itu sendiri. Di situ mempunyai satu pengalaman, hukum dan perjanjian Tuhan diturunkan di sana. Sebelum itu pemeliharaan Tuhan memberikan mereka makan roti dari sorga, burung puyuh dijatuhkan, malam dipimpin oleh tiang api, siang dilindungi oleh tiang awan. Disitulah juga perintah untuk mendirikan kemah suci. Dan pertama kali mereka setelah keluar dari Mesir merayakan Paskah yang pertama. Pengalaman-pengalaman ini bakal kita bahas setiap kali ada satu trip yang istimewa. Pengalaman trip yang ketiga yang perlu diingat adalah ketika Musa mengirim 12 pengintai. Artinya sebentar lagi mereka mendekati, memasuki tanah Kanaan. Dari 12 pengintai, selama 40 hari mereka mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi 10 pengintai memberitakan berita yang buruk tentang janji Tuhan itu. Sehingga mengacaukan kekuatan, keyakinan, iman percaya bangsa Israel. Disitulah Tuhan menghukum selama 40 hari, 1 hari sama dengan 1 tahun. Itulah ketika mereka mengembara di Kades Barnea. 40 tahun mereka mengembara di sana. Karena ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka. Karena ada kesatuan di antara mereka. Untuk taat terhadap pemimpin mereka. Untuk masuk ke negeri Kanaan. Sejengkal lagi mereka masuk.
Kita lihat peristiwa yang pertama di dalam bacaan ini. Di sini dikatakan ketika orang Israel baru saja keluar dari Mesir, tentu mengandung satu harapan, punya masa depan. Itulah yang meyakinkan mereka untuk melangkah. Mereka tahu ada kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari Mesir, yang kehidupan sangat pahit. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan, realita yang dihadapi. Mereka menghadapi pengejaran daripada Fir'aun berserta seluruh bala tentaranya dengan segala kekuatannya. Dan barang tentu ini akan membuat mereka menimbulkan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena mereka tahu kekejaman dan kekuatan Fir'aun. Sudah barang tentu gentar hati mereka. Mulai meragukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Terlebih lagi ada sesuatu yang aneh. Saya pun hampir tidak masuk akal. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Mereka sudah jauh. Saudara, saya ingin nyatakan di sini. Pada ayat yang kedua, perhatikan Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan firman Tuhan kepada Musa. Ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka, tolong sambung ayatnya, balik kembali. Saudara, sudah jauh, tapi diperintahkan balik kembali dan berkemah di depan Fi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara, ketika perintah ini, weyasufu, weyahanu, livne fi hahirot, supaya kamu balik kembali, balik kembali. Tinggalkan rencana perjalananmu, tinggalkan semuanya itu, supaya engkau balik kembali. Saya ingin memberikan gambaran demikian. Kalau saudara menurut catatan pada waktu itu, ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh orang Israel pada waktu itu. Dari Ramses ke Fi Hahirot. Jalan yang pertama adalah letak di wilayah pebukitan. Yang sekarang jalan itu terkenal dengan jalan Jendeli Rumah Lea. Jalan yang kedua adalah jalan ke utara. Menyelusuri pantai. Saudara, logikanya kalau kita menghadapi musuh, kita harus mencari jalan di pebukitan yang banyak tempat perlindungan. Tidak mungkin kita mencari jalan di tepi pantai yang mudah sekali menjadi sasaran daripada musuh. Secara strategi, akal sehat, apapun juga tidak mungkin. Dan mereka sudah mau menjalani ke Fi Hahirot itu, ke jalan yang menurut perhitungan Musa. Bangsa itu, bagaimanapun Musa juga ahli strategi karena dididik di Mesir. Tapi Tuhan punya strategi yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya rencana yang berbeda. Dan berbeda ini justru mendekati bahaya. Mengapa ini Tuhan izinkan? Sekali lagi, kenapa Tuhan itu pemelihara yang kekal? Amin. Tuhan pelindung, Tuhan itu pasti baik adanya. Tapi mengapa kita anak-anak Tuhan kadang-kadang harus diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Menghadapi masalah yang mendekati bahaya. Seolah-olah Tuhan mengizinkan kita. Seolah-olah kita berkata, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Sehingga aku menghadapi saat-saat yang kritis. Mengapa? Mari kita lihat rahasia Tuhan. Dahsyat luar
biasa. Amin saudara. Perhatikan di sini saudara. Kalau kita lihat di sini pada ayat yang ke-9. Kita lihat dulu ayat yang ke-9. Bagaimana ini tidak terjadi. Ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, tolong sabung, mengejar mereka, wayir defu, mengejar mereka. Nah saudara, perhatikan ayat yang ke-9 ini. Ya, dan tolong sabung, mencapai mereka. Sebetulnya tidak demikian. Wayasigu. Tentara Mesir ini mengejar mereka. Wayasigu, mereka mendekati. Bukan mencapai, mendekati. Ini sesuatu, saudara, sampai nanti komentar Fir'aun sampai bingung sendiri saudara. Ini musuh dikejar, musuhnya malahan mendekati. Fir'aun bingung. Perhatikan baca ayat 13. Komentar Fir'aun pada ayat yang ke-13, ayat yang ketiga. Fir'aun berpikir, dikatakan di situ, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Dikatakan di situ mereka telah sesat. Nefuchim, hem, ba'aret. Kata nefuchim itu sebetulnya bukan sesat. Mereka telah bingung. Mereka telah panik. Ini orang dikejar malahan mendekati. Mereka ini panik. Kacau. Sampai Fir'aun bilang, kita tidak susah-susah kejar dia sekarang ini. Dia malahan mendekati laut dan berkemah di situ. Dan ketika dikejar malahan mendekati. Di sini saudara, kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan izinkan? Mari kita refleksi dalam hidup kita. Kita sudah berusaha. Hidup ini pasti ingin selamatkan. Hidup ini kita pasti menghindari masalah. Hidup ini pasti kita berbuat sebaik mungkin. Bagaimana hidup ini supaya berjalan lancar. Kita sudah atur, kita sudah program, kita sudah rencanakan. Semua teratur dengan baik. Tapi malahan apa yang kita atur itu justru mendekati bahaya. Malahan lebih berbahaya dari segala-galanya. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Perhatikan. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Kita lihat saudara sini. Kita lihat bagaimana supaya Tuhan ingin berkata. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, kita belajar apa maksud Tuhan. Kalau saudara bertanya, mengapa dalam hidupmu Tuhan izinkan sesuatu yang berbahaya terjadi. Sesuatu yang kritis terjadi dalam hidupmu. Di mana Tuhan? Apa dia tidak melindungi? Di mana janji Tuhan? Apakah tidak tepat? Saya katakan, Tuhan punya maksud, punya kehendak, punya rencana. Punya segala-galanya, melebihi akal kita, melebihi rencana kita, melebihi perhitungan kita. Amin. Apa rencana Tuhan? Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan, Waikabda adalah kafat, artinya memuliakan. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita perkasa,
Tuhan kita ajaib? Kapan kita bisa melihat Tuhan segala yang kita puja seperti itu? Kalau tidak, ketika kita diizinkan berhadapan dengan masalah dan di situ kita lihat dahsyatnya Tuhan kita memberikan jalan keluar. Kapan lagi engkau memuliakan Tuhan? Dengan hartamu itu baik. Dengan kebaikan hidupmu itu baik. Bukan itu saja, ada yang lebih dahsyat. Ketika engkau berhadapan dengan masalah, ketika engkau berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, di situ engkau berserah kepada Tuhan. Ketika engkau berserah kepada Tuhan, dan saudara melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa, memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Kapan engkau memberikan waktu untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita sedang duduk dengan tenang dalam ibadah ini. Kecil. Ketika engkau percaya. Ketika engkau menghadapi bahaya. Tapi engkau tidak lari dan tidak bersungut-sungut. Tidak menyalahkan Tuhan. Tapi berserah. Jangan bilang pasrah. Berserah. Sebab berserah nanti artinya percaya. Jangan suka menggunakan bahasa agama orang lain yang pengertian yang berbeda. Coba saudara buka kamus bahasa Indonesia. Antara pasrah dengan berserah itu berbeda. Berserah berarti percaya. Pasrah itu berarti takdir. Mentang-mentang orang Indonesia tidak pernah buka kamus bahasa Indonesia. Itu salahnya saudara. Buka kamus bahasa Indonesia. Beda. Kita bukan orang yang pasrah. Kita orang yang apa? Berserah. Karena berserah artinya percaya. Amin saudara. Saudara sedang menghadapi masalah dalam hidupmu. Itu waktunya engkau memuliakan Tuhan. Amin saudara. Kita menghadapi bahaya-bahaya yang besar. Diizinkan oleh Tuhan. Berbahagialah engkau. Karena engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Amin saudara. Di gereja kita menyanyi. Maha agung engkau, perkasa engkau, dahsyat engkau, hebat engkau. Memang sekarang dalam kehidupan kenyataan realita engkau diperhadapkan dengan masalah yang besar. Di situ engkau baru melihat dan mengalami betul-betul Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Mulai sekarang jangan mengeluh lagi. Jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan masalah. Hidup ini harus berani menghadapi realita. Jangan gentar. Karena di situ waktunya Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Kemuliaan. Coba kapan? Kapan dia akan melihat keajaiban Tuhan? Kapan umat itu? Nggak ada musuh, tiba-tiba Musa membelah laut. Paling orang Israel berkata ini sulap. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan, kesulitan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Tuhan sedang ingin menunjukkan apa? Kemuliaannya, dan engkau akan memuliakan Tuhan karena ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia. Beri kemuliaan bagi Dia sebesar-besarnya. Amin. Amin. Mulai sekarang jangan salah sangka dengan Tuhan. Mulai sekarang jangan bersungut-sungut dengan Tuhan. Mulai sekarang saudara jangan gentar dan takut menghadapi realita hidup. Jika hidup itu harus banyak kesusahan, banyak kesulitan. Amin saudara. Bukankah Tuhan kita Adonai Sebaot? Tuhan Panglima Bala Tentara. Amin saudara. Di sini dari sejak keluar dari Rameses Tuhan sudah menyatakan, akulah Tuhan Adonai Sebaot. Amin. Amin. Tuhan perkasa, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan pemelihara. Kapan kita bisa lihat dalam realita hidup kita?
Bukan ketika kita sedang diberkati, justru sedang saat-saat menghadapi masa yang paling sulit. Engkau akan melihat, saudara, sekali lagi, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk tidak percaya kepada Dia pun Tuhan tidak menyesal. Tapi ketika hak kebebasanmu, engkau dengan sukarela serahkan kepada Tuhan untuk percaya kepada Dia, itu nilai imannya luar biasa. Amin, saudara. Luar biasa. Engkau punya akal. Bisa berbuat sesuatu. Oh, akal manusia dahsyat. Saudara tidak lihat kedahsyatan akal-akal manusia. Hebat kan penemu-penemu teknologi. Kenapa bangsa Israel itu bangsa yang kuat? Karena punya pengalaman iman nenek moyangnya ditempa 40 tahun. Sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang kuat. Saudara tidak dengar minggu-minggu lalu di Al Jazeera TV. Perdana Menteri Israel minta izin negara-negara besar untuk berperang dengan Iran. Sebulan saja izinkan kami untuk merangi negeri itu. Beres katanya. Bayangkan saja saudara. Minta izin sebulan saja untuk ngeberesin Iran. Saudara. Itu bangsa, kenapa begitu kuat, mengapa begitu hebat? Karena ditempa oleh penderitaan, kesulitan, kesusahan. Amin, saudara. Saya yakin gedung ini terjadi, Pak Alek, itu bukan karena mulus, tapi karena banyak penderitaan. Jangan lupa itu, saudara. Yang bernilai itu penderitaan. Coba kalau orang berhasil bercerita dengan keturunannya. Dulu, papa itu susah. Dulu, oh itu kan mendidik kita. Coba kalau dia bercerita, dulu bapak ini anak orang senang dan tidak pernah susah. Anaknya dapat didikan apa coba saudara? Oh kalau begitu ya sudah Pak, tidak ada susahnya. Kita senang-senang terus saja saudara. Tapi kesusahan, penderitaan, kesulitan, pengalaman hidup yang paling berharga. Hanya satu makhluk yang menghargai nilai dalam hidup ini. Manusia. Makhluk lain tidak pernah berbicara tentang nilai dalam hidup mereka. Kambing, domba, buaya apalagi. Gak pernah berbicara tentang nilai. Manusia yang berbicara tentang nilai. Dan nilai itu ada. Tetapi, ini orang Israel, ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 10. Wa Yesu bene Israel et edehem wehine Misraim ya nose el archim. Wa Yesu orang Israel menoleh. Dia bukan Tuhan berjalan di depan mereka. Tapi dia tidak fokus pada pimpinan Tuhan. Bahwa Tuhan berperang, ya berjalan di depan mereka. Mereka fokusnya kepada musuhnya. Pada masalahnya, pada pergumulannya, pada kesulitannya. Itu yang membuat imanmu ketakutan dan lemah. Kita tidak bisa menampilkan hidup ini ada masalah. Ada persoalan-persoalan yang besar, ada bahaya-bahaya yang besar. Saya bukan seorang motivator yang berkata, kalau ada masalah, pura-pura jangan ada masalah. Nggak mungkin, saudara. Kita tidak bisa. Kalau engkau sakit, pura-pura nggak ada rasa sakit. Itu goblok gitu, saudara ya. Ya sakit, ya masalah, semuanya.
Saya tidak ingin. Firman Tuhan berkata, mengajar. Mengapa mereka ketakutan? Mengapa mereka ada kekhawatiran? Mereka mengapa cemas? Mengapa musuh itu makin dekat, makin dekat, makin dekat? Karena mereka menoleh. Melihat musuh. Ini posisi yang salah. Kalau kita sedang menghadapi persoalan, bahaya, pergumulan yang sangat besar, fokus imanmu, fokus pikiranmu, bukan pada musuhmu yang makin mendekat, tapi Tuhan yang berjalan di depan sebagai panglima perang. Yang akan menggantikan kita berperang. Fokus pada Tuhan, jujur. Itu posisi iman kita selalu keliru. Kenapa iman kita menjadi altirau, menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan berkurang iman kita. Berseru-seru. Berseru-seru kepada Tuhan. Berdoa. Makin dekat makin berdoa. Doa yang seperti itu doa yang keliru. Kenapa tidak keliru? Perhatikan saudara. Di situ dikatakan demikian, kemari kita ingin melihat bahwa sesungguhnya Musa berkata, jangan takut. Tuhan menegur mereka dan mengatakan kepada mereka, ya, sehingga dikatakan dengan jelas di sini, ketika mereka menoleh, mereka sangat ketakutan. Ya, malahan bersungut-sungut. Sehingga dari situ, padahal pada ayat yang ke-14 nanti kita bakal lihat. Tapi kita lihat dulu di sini, bahwa Tuhan ya melalui Musa berkata demikian ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Altirau hiyatshevu ureu et Yeshua Yahweh Adonai. Jangan takut. Berdiri tetap. Berdiri tetap. Hiyatshevu. Saudara, ini jangan harfiah. Berdiri tetap. Bukan begitu. Kata berdiri tetap. Menurut kitab Yesaya pasal 30. Mari kita lihat dulu. Kitab Yesaya pasal 30. Kata berdiri tetap. Ya, Yesaya pasal 30. Ayat yang ke-15. Mari kita lihat arti berdiri tetap. Hiyatshevu. Hiyatshevu bukan berdiri tetap, tetapi berdiri tegap, berpendirian, percaya. Perhatikan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Adonai Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dengan bertobat dan, tolong sambung, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Selain tinggal diam, dalam apa? Tinggal tenang. Dan, oh itu hiyatshevu. Tinggal tetap diam, tenang, percaya. Hiyatshevu. Lanjutkan ayat itu. Dalam tinggal tetap dan percaya apa? Terletak apa? Lebih keras lagi terletak apa? Lebih keras lagi terletak apa? Saudara percaya? Amin. Oh, percaya kita punya kekuatan. Amin, saudara. Bukan tinggal diam, berpangku tangan, percaya, berserah. Tuhan itu ajaib. Ya, di situ dinyatakan. Kenapa? Asher ya ase lahem hayom. Hari ini juga dia akan berikan keselamatan itu. Hari ini juga. Katakan bersama. Hari ini juga.
Dia berikan keselamatan itu kepadaku. 1, 2, 3. Hari ini juga Ia berikan keselamatan kepadaku. Angkat tanganmu. Hari ini juga Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, keajaiban, keperkasaan itu. Hari ini juga. Keluar dari tempat ini, keajaiban dan keperkasaan, kedahsyatan Tuhan engkau alami dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin saudara. Pulanglah dengan kelegaan. Percaya. Hiyat sefu. Tinggal tenang, berdiri, tetap percaya. Disitulah kekuatanku. Amin saudara. Itu yang diminta oleh Tuhan. Kembali lagi pada bacaan ini. Sehingga orang Mesir itu, musuhmu itu, tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena pada ayat yang ke-14. Dengan jelas sekali dikatakan di situ. Mari ayat 14 kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu diam saja. Diam saja itu percaya saja. Dikatakan Adonai Yitlahem Lahem. Jadi dikatakan di situ. Nah saudara, karena doa tadi penuh berseru ketakutan, Tuhan tegur ayat yang ke-15. Mari kita lihat ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Saudara, jadi Musa sama kan tadi berseru-seru, berdoa. Doa penuh ketakutan artinya doa yang tidak percaya. Doa itu harus percaya. Doa yang berserah kepada Tuhan. Bukan doa penuh ketakutan. Karena penuh ketakutan artinya doa menjerit-jerit, doa yang tidak percaya. Saya sepintas ngobrol dengan Pak Alek, betul juga. Ada bahasa roh yang memang memuji Tuhan, ada bahasa roh yang apa itu Pak? Yang keluh kesah. Sehingga ya ini mungkin ada kekeliruan saudara. Orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Amin. Lain. Artinya saudara berseru-seru karena tidak percaya. Astaga, astaga, astaga. Nggak ada artinya astaga, astaga saudara. Harus percaya. Jadi dengan percaya, berserah, berdoa. Ya, sehingga tidak bersungut-sungut. Angkatlah tongkatmu. Belahlah laut itu. Bergeraklah. Sehingga dengan jelas demikian Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan mengubah keadaan. Ayat 21. Tuhan mengubah keadaan. Air laut yang tadinya menjadi persoalan dan masalah. Justru menjadi jalan keluar. Karena Tuhan yang sanggup membuka jalan. Dan kita lanjutkan di sini. Bahwa sesungguhnya pada ayat yang ke-31, ayat yang terakhir. Ketika dilihat oleh orang Israel, tolong sambung. Betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Sekali lagi, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Yat Hage dolah asher asah Adonai. Nanti saya minta di atas itu supaya ditulis ayat 31 ini. Yat hage dolah asher asah Adonai. Supaya ditulis di statusmu.
bahwa tangan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Amin, saudara. Itulah kepercayaan kita. Saudara percaya tangan Tuhan sanggup lakukan perbuatan-perbuatan besar. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tidak ada masalah yang besar. Tangan Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa. Kita naikkan pujian. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kita bangkit berdiri, ku pegang teguh. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. mari kita memegang janji Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan.
saja. Mari kita renungkan kisah umat Tuhan dan kisah perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Karena ini sabdanya akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Terkadang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada saat-saat bahaya yang Dia izinkan yang harus kita hadapi. Ada masalah-masalah besar yang Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita. Jangan sesali apalagi bersungut-sungut dan tidak percaya. Di mana Tuhan dan mengapa ini Engkau izinkan terjadi? Karena Tuhan ingin memberi kesempatan kepada kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang ajaib. Kapan lagi kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib kalau bukan saat-saat yang paling kritis di dalam kehidupan kita? Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jangan takut menghadapi realita hidup, kenyataan hidup. Jangan menghindar kalau ada penderitaan, ada kesusahan yang memang sudah menjadi kewajiban dan keharusan yang kita harus hadapi. Percayalah, perbuatan-perbuatan Tuhan besar dan ajaib. Hari ini juga Dia akan menyatakan keselamatannya itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang menghadapi segala masalah dan persoalan, saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, angkat kedua belah tanganmu. Serukan satu-satu jalan keluar baginya. Yesus, dengan iman katakan, mujizat ada di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Sekali lagi jemaat katakan Yesus. Hari ini Dia akan mendatangkan keselamatan itu. Hari ini engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Katakan lagi, ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Mari kita sembah Dia, terpujilah Engkau, Bapa yang baik, ajaib perbuatan. Basaro, Basaro, muatan iman. Jangan keluh kesah lagi. Iman, iman, harap. Muatan kasih. Siapa yang percaya dikasihi oleh Tuhan,
Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tangan diri. Sampaikan tangan saya. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Aku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu, keajaiban-Mu akan selalu mengikuti hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar kami boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami, mengerjakannya di dalam setiap langkah kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kami percaya hikmat Tuhan terus diberi, dianugerahkan atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk memberikan korban persembahan kami untuk Tuhan. Kami rindu untuk memberi yang terbaik. Kami rindu untuk bersyukur lewat setiap korban yang kami berikan pada pagi hari ini. Terimalah korban kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, orang-orang yang diberkati, semua kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Sementara kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, berikut kita akan melihat beberapa tayangan mengenai kegiatan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanusa Putra. Doa pengurapan dimulai pada jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Bagi Anda yang terbeban dalam pembangunan Menara Jakarta, Anda dapat mentransfer via rekening BCA dengan nomor account 21604323333 atas nama Alex Tanusa Putra. Betani Christian School segera membuka pendaftaran siswa baru untuk jenjang Elementary Grade 1 tahun ajaran 2014-2015. Info lebih lanjut silakan menghubungi Miss Christine di 031 593 6877. Buat kamu kaum muda, hadirilah kebaktian Youth Betani Nginden setiap Sabtu jam 5 sore bertempat di Multipurpose J Geraha Betani Nginden. Info selengkapnya hubungi 031 593 6880. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, supaya kita tetap lekat pada pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Yesus. Supaya saudara semua lekat pada pokok anggur. Jangan sampai terlepas. Kalau terlepas kering. Saudara lihat ini, bagaimana kebun anggur. Rajin. Ya, semuanya rajin. Bangun rajin. Saya percaya jemaat Betani ini rajin semua. Lekat pada pokok anggur. Pokok anggur benih yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Saya ingatkan, karena ini message. Dari malam saya diperintahkan Tuhan untuk mengatakan ini. Pokok anggur ini rata, bagus. Malah nanti sampai di balkon ketiga semua rapi. Kami hamba Tuhan penggarapnya, supaya kebun anggur itu tetap baik, bahkan sempurna. Sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang, kebun anggur ini tetap baik. Apa saudara mau ditata dengan baik? Jemaat ini sangat baik. Jangan ada rubah-rubah. Ada insek-insek yang berbahaya di kebun anggur. Di sini sudah diserang oleh koran dari luar. Gosip macam-macam ditimpakan pada kita. Mereka mau merusak kebun anggur ini. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini rapi. Saya peringatkan, insek-insek yang di dalam kebun anggur. Ada gosip, ada fitnah. Itu juga merusak kebun anggur. Saya peringatkan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Jangan sampai dia menginjak-injak kebun anggur. Saya gembala sidang. Saya tanggung jawab. Kalau ada insek-insek yang merusak kebun anggur ini, ingat, akan dibakar oleh Tuhan. Saya peringatkan, dalam nama Yesus, engkau akan dibakar. Tepuk tangan. Jadi kebun anggur ini saya katakan harus baik sampai Tuhan Yesus datang. Karena kekasih Tuhan itu mempunyai kebun anggur. Jangan sampai kebun anggur ini mengeluarkan buah-buahnya masam. Tapi buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kita ucap syukur. Saya minta saudara, ya, tidak mendengarkan gosip-gosip yang tidak ada dasarnya. Semua lekat pada pokok anggur. Lekat pada pokok anggur. Lekat pada pokok anggur. Lekat pada pokok. Sehingga saudara berbuah banyak. Seperti firman Tuhan tadi, menguatkan supaya saudara lekat pada pokok anggur. Mari ucap syukur pada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat kedua tangan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tepuk tangan, tepuk tangan. Tetap angkat tangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melindungi, yang selalu menyertai, bahkan yang selalu memberkati saudara. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Perjalanan yang ku lalui, banyak hal yang tak ku mengerti, namun di sana ada sebuah pribadi menuntunku menyikapi semua. Kau pribadi yang selalu ada. Ku lepas apapun yang terjadi, ku ikatkan hidupku kepadamu. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku. Hatiku kan tertuju apapun yang ku buat dan yang
persembahan yang hidup. Kau pribadi yang selalu ada, menjauh